Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aksa Fadila. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Unit 5 dengan NIM 250410151. Pendidikan kewarganegaraan sering juga disebut sebagai civic education, citative education, atau sebagian pakar menyebutnya sebagai democracy education. Walaupun memiliki beberapa pendapat, tetapi para pakar mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Yang pertama, menurut Mervin Panjaitan, pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mendidik generasi muda, menjadikan warga negara demokrasi dan partisipasi melalui suatu pendidikan yang diagonal. Yang kedua, Harry Randall Wade dalam penerbitan majalah The Citizen dan Civic pada tahun 1886 merumuskan pengertian civic adalah ilmu kewarganegaraan yang membahas hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam kelompok-kelompok yang terorganisir seperti organisasi sosial, ekonomi, dan politik, serta hubungan individu dengan negara. Stanley Edelman berpendapat bahwa civic berarti citizenship yang memiliki dua makna dalam kegiatan sekolah. Pertama, kewarganegaraan berkaitan dengan kedudukan hukum yang sah. Kedua, berhubungan dengan aktivitas politik dan pemilihan umum melalui suara terbanyak, organisasi pemerintahan, badan pemerintahan, hukum, serta tanggung jawab. Fungsi dari pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai wahana kurikuler pengembangan karakter warga negara Indonesia yang demokratis dan tanggung jawab. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menjadikan warga negara Indonesia sebagai warga yang cerdas, bertanggung jawab, serta berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Era digital membawa tantangan dalam pendidikan. Untuk menghadapinya, pendidik perlu membangun kompetensi dan penerapan literasi digital, teknologi, dan manusia. Tiga literasi ini sangat penting untuk masa depan dan membantu peserta didik berkembang di era digital. Dengan demikian, pendidik dapat menyiapkan peserta didik untuk sukses di masa depan. Inovasi di era digital adalah pengembangan dan penerapan ide-ide baru, produk, atau layanan yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, aktivitas, dan nilai bagi masyarakat. Inovasi ini dapat berubah pengembangan aplikasi mobil atau web, pemanfaatan artificial intelligence, penggunaan big data dan analitik, integrasi Internet of Things, pengembangan platform digital untuk berbagai keperluan. Tujuan inovasi di era digital adalah untuk meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan efisiensi, dan menciptakan peluang baru dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, bisnis, dan lain-lainnya. Contoh inovasi di era digital yang pertama, melakukan pembelajaran dengan menggunakan teknologi digital di saat ini yang bertujuan membuat pembelajaran yang dilakukan dapat berjalan lebih efisien dan sesuai dengan hasil maksimal seperti yang diharapkan. Yang kedua, menggunakan multimedia interaktif seperti video, animasi, dan simulasi yang memiliki manfaat membantu siswa memvisualisasikan konsep-konsep abstrak dalam PKN. Yang ketiga, menggunakan media sosial yang memiliki manfaat meningkatkan literasi digital, kolaboratif, dan keterampilan berpikir kritis siswa. Ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, Pancasila meliputi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, hak asasi manusia meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional, HAM, pemajuan penghormatan dan pelindungan HAM. 3. Konstitusi negara meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan Indonesia. Yang keempat, kekuasaan dan politik meliputi pemerintahan desa dan kecamatan desa, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintahan pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya demokrasi menuju masyarakat mandani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi. Yang kelima, norma hukum dan peraturan meliputi tata tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kesimpulannya, inovasi pembelajaran PPKN dapat dimaknai sebagai suatu upaya baru dalam proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai pendekatan, model atau metode, sarana, dan suasana belajar yang mendukung. Sekian dari saya, terima kasih.